Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD, MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz, SPD, MPD, selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hadja Johar Amir, MHum, selaku penguji 1. Dan yang terhormat Bapak Dr. Mayong, MPD, selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, NIM 17510400002, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017, ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Variasi Bahasa Remaja dalam Media Sosial WhatsApp Siswa Mandua Kota Parepare. Latar belakang. Media sosial dalam penggunaannya saat ini sangatlah berkembang pesat, terlebih lagi akibat dari wabah COVID-19 yang melanda dunia. Segala aktivitas tatap muka dibatasi, baik dalam pembelajaran, pekerjaan, dan lain-lain. Dampak dari wabah COVID-19 inilah yang mengakibatkan media sosial menjadi salah satu alat komunikasi alternatif yang dapat digunakan. Adanya media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa mengharuskan orang untuk bertemu. Penggunaan media sosial sudah menjalar ke berbagai kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan anak-anak hingga dewasa, dari masyarakat kelas atas hingga ke masyarakat kelas bawah. Bahkan saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Penggunaan media sosial makin hari makin meningkat karena perkembangan dan inovasi digital saat ini, sehingga media sosial menjadi salah satu kebutuhan pokok digital masyarakat di Indonesia, apalagi media sosial WhatsApp. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi sosial yang banyak digunakan masyarakat. WhatsApp pada masa pandemi ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai media pembelajaran daring atau dalam jaringan. Penggunaan aplikasi WhatsApp ini digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat daring. Selain itu, penggunaan media sosial WhatsApp yang mudah diaplikasikan membuat WhatsApp dapat dijangkau oleh siapapun, tidak terkecuali remaja. Jika dilihat keadaan pada saat ini, pengguna terbesar media sosial itu adalah remaja yang masih bersekolah. Jumlah pengguna media sosial, terlebih lagi media sosial WhatsApp, menunjukkan semakin akrabnya generasi muda Indonesia dengan dunia maya tersebut. Inilah yang memicu munculnya variasi bahasa remaja pada media sosial WhatsApp karena remaja lebih banyak meluangkan waktunya hanya sekadar bermain sosial media. Variasi bahasa tercipta dari kekhasan bahasa itu sendiri. Variasi bahasa terjadi tidak hanya akibat dari penutur yang tidak homogen, akan tetapi juga terjadi akibat dari banyaknya ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi. Keragaman bahasa terjadi akibat dari adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Remaja dengan orang dewasa merupakan hal yang berbeda. Variasi bahasa berdasarkan usia, terdapat berbagai perbedaan bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang memicu berbagai macam latar belakang individu yang menggunakan media sosial WhatsApp secara spontan dapat menimbulkan berbagai variasi bahasa. Mandua Kota Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keunikan pada siswanya. Siswa-siswa yang bersekolah di Mandua Kota Parepare tak hanya berasal dari Kota Parepare saja, melainkan berasal dari berbagai macam kabupaten yang berada di sekitaran Kota Parepare, seperti Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Endrekang, Kabupaten Pindrang, maupun ada yang berasal dari luar provinsi, yaitu Kabupaten Pulman. Keberagaman latar belakang daerah, suku, dan budaya siswa dapat menjadikan penggunaan variasi bahasa siswa berbeda pada setiap daerahnya. Siswa cenderung akan menggunakan bahasa daerahnya jika berkomunikasi dengan sesama daerahnya. Lain halnya jika mereka berkomunikasi dengan siswa yang berasal dari daerah lain. Berdasarkan latar belakang sosial, Mandua Kota Parepare adalah sekolah yang memiliki kultur yang berbeda dengan siswa yang berasal dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan maupun kabupaten di Sulawesi Barat. Tak hanya pada bahasa Indonesia maupun bahasa asing saja yang muncul ketika mereka berinteraksi, baik itu berinteraksi secara langsung maupun secara tidak langsung atau online. Tetapi penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Bugis, bahasa Masen Rempulu, maupun bahasa Mandar menjadi pilihan bahasa yang biasa mereka gunakan dalam berkomunikasi.
Inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji mengenai variasi bahasa siswa dalam media sosial WhatsApp. Berdasarkan latar belakang dari judul penelitian variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp siswa Mandua Kota Parepare, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp siswa Mandua Kota Parepare. Kedua, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp siswa Mandua Kota Parepare. Dalam rumusan masalah ini, adapun tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan bentuk variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp siswa Mandua Kota Parepare dan mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi terjadinya variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp siswa Mandua Kota Parepare. Selain itu, manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai variasi bahasa remaja, khususnya dalam penggunaannya di media sosial WhatsApp. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan variasi bahasa di bidang kajian linguistik, terkhusus lagi dalam kajian sosial linguistik. Adapun secara praktis, bagi pendidik, manfaatnya yaitu menambah pengetahuan mengenai variasi bahasa remaja dalam media sosial. Bagi remaja, sebagai bahan masukan kepada remaja untuk memahami bentuk-bentuk variasi bahasa yang mereka gunakan dalam media sosial WhatsApp. Dan bagi calon peneliti, sebagai landasan dalam memperoleh pengetahuan dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya terkait dengan variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp. Dan menjadi bekal dan acuan sebagai mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia selaku calon pendidik yang kelak akan mengajar langsung di masyarakat dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. Selanjutnya, kajian teori. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini ada 6. Yang pertama yaitu sosiolinguistik, kedua variasi bahasa, ketiga bentuk-bentuk variasi bahasa, keempat faktor-faktor terjadinya variasi bahasa, kelima bahasa remaja, dan keenam media sosial WhatsApp. Sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat pula diartikan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan. Bagi ahli-ahli sosiolinguistik, bahasa selalu bervariasi, dan variasi bahasa disebabkan oleh faktor-faktor kemasyarakatan, seperti siapa penuturnya, orang-orang yang terlibat dalam pertuturan, di mana pertuturan berlangsung, untuk apa pertuturan itu diutarakan, dan sebagainya. Masyarakat bahasa dalam pandangan sosiolinguistik tidak pernah homogen, tetapi selalu heterogen, yang artinya orang-orang yang menggunakan bahasa itu selalu beragam, bisa dilihat dari ragam usia, status sosial, status ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian variasi bahasa. Variasi bahasa adalah varian-varian bahasa yang memiliki pola umum bahasa induknya dan dapat terjadi karena adanya penggunaan oleh masyarakat dalam lingkup yang luas. Variasi atau ragam bahasa memiliki dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa dilihat dari akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi bahasa atau ragam bahasa sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Abdul Khair dalam bukunya membedakan variasi bahasa itu menjadi 4, yaitu berdasarkan dari segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. Selanjutnya, bentuk-bentuk variasi bahasa. Pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur merupakan variasi bahasa yang terjadi akibat penutur bahasa itu sendiri. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut. Idiolek adalah variasi bahasa yang dimiliki setiap orang yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang menandainya. Dialek
adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Kronolog adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Dan sosiolog dapat diartikan sebagai suatu variasi bahasa yang berkenaan dengan masalah status sosial penutur yang dikaitkan dengan masalah jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, tingkatan sosial, dan sebagainya. Kedua, variasi bahasa dari segi penggunaan. Variasi bahasa dari segi penggunaan merupakan variasi bahasa yang berkaitan dengan pemakaiannya. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaannya, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaannya. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah berhubungan dengan bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang pendidikan, bidang jurnalistik, dan bidang militer, dan sebagainya. Ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi keformalan merupakan variasi bahasa yang dilihat dari hubungannya dengan keadaan seperti khidmat, resmi, biasa, santai, dan akrab. Martin Jost dalam bukunya The Five Clocks membagi variasi bahasa menjadi 5 jenis model, yaitu ragam beku ialah ragam bahasa terresmi yang digunakan dalam situasi-situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya, undang-undang, akte notaris, dan upacara resmi. Selanjutnya, ragam resmi. Ragam resmi atau formal ialah ragam bahasa yang dipakai dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, atau rapat resmi pimpinan suatu badan. Selanjutnya, ragam usaha. Ragam usaha adalah ragam bahasa yang sesuai dengan pembicaraan, biasa digunakan di sekolah, perpustakaan, rapat-rapat, dan berorientasi kepada hasil atau produksi. Dengan kata lain, ragam ini berada pada tingkat yang paling operasional. Selanjutnya yaitu ragam santai. Ragam santai adalah ragam bahasa santai antar teman dalam berbincang-bincang, rekreasi, berolahraga, waktu santai, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ragam akrab. Ragam akrab adalah ragam bahasa yang digunakan oleh penutur yang sudah akrab seperti anggota keluarga ataupun teman karib, seperti kata sob untuk sahabat, bun untuk ibu. Dan yang terakhir yaitu variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana ini dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu ragam tulis, dan ragam lisan. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya variasi bahasa. Variasi bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkenaan dengan faktor linguistik atau kebahasaan. Faktor linguistik atau kebahasaan ini merujuk pada penggunaan bahasa berkenaan dengan isi bahasa yang digunakan sesuai dengan maksud pengguna bahasa. Sedangkan faktor eksternal berkenaan dengan faktor non-linguistik atau non-kebahasaan yang disebabkan oleh latar belakang sosial pengguna bahasa. Selanjutnya, bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang diciptakan oleh remaja dalam mempermudah mereka ketika berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa remaja berkembang pesat sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Hal lain yang berperan dalam perkembangan bahasa remaja yaitu media sosial. Media sosial menjadi tempat bagi remaja mengembangkan bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan mereka. Hal ini dapat kita lihat dengan maraknya penggunaan singkatan-singkatan ketika mengirimkan pesan singkat. Bahasa Indonesia yang sering digunakan di kalangan remaja atau biasa lebih dikenal dengan istilah ABG alias anak baru gede, saat ini memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa ABG cenderung memilih ragam santai, tidak terlalu kaku. Ketidakbakuan tersebut dapat dilihat dalam kosakata, struktur kalimat, dan intonasinya.
Karena bahasa remaja cenderung santai, bahasa ini tidak patut jika digunakan dalam situasi resmi. Namun demikian, dalam pergaulan sehari-hari, bahasa ini sering dipakai. Selanjutnya, media sosial WhatsApp. Media sosial WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. WhatsApp merupakan bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. Penggunaan WhatsApp telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena penggunaannya yang mudah. Menurut Astini dalam Lestari pada tahun 2021, ada sekitar 83% dari 171 juta pengguna internet adalah pengguna WhatsApp. WhatsApp memiliki fitur seperti teks atau voice chat, foto sending, video sending, dokumen sending, dan location sending. Sehingga dengan media sosial WhatsApp, ini dapat mengkonstruksi sebuah budaya pada generasi melek teknologi juga lebih tepat digunakan sebagai komunikasi yang bersifat personal maupun grup yang dapat menjadi sarana untuk menjaga hubungan dengan orang lain serta sebagai sebuah sumber informasi. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka dan hanya mengamati gejala perubahan bahasa. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang ditemukan pada subjek penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada awal bulan Juni 2021 hingga Juli 2021, dilaksanakan di rumah, di perpustakaan, dan dilakukan menyesuaikan keadaan yang saat ini masih dalam situasi wabah COVID-19. Adapun desain penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan data yang mencakup bentuk-bentuk dan faktor yang melatar belakangi terjadinya variasi bahasa remaja dalam media sosial WhatsApp. Data dan sumber data. Data pada penelitian ini berasal dari tuturan atau teks percakapan siswa yang memuat bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya variasi bahasa di sosial media WhatsApp. Sedangkan sumber data pada penelitian ini berupa dokumentasi dari tuturan atau teks percakapan siswa yang memuat bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya variasi bahasa di sosial media WhatsApp. Adapun fokus penelitiannya yaitu bentuk-bentuk variasi bahasa remaja dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya variasi bahasa remaja. Deskripsi fokus. Peneliti memperjelas deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu berupa bentuk-bentuk variasi bahasa remaja yang dilihat dari segi penutur, segi penggunaan, segi keformalan, dan segi sarana. Dan faktor-faktor yang melatar belakanginya dilihat dari faktor internal maupun eksternalnya. Kemudian, prosedur penelitian. Pada penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap orientasi. Peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Kedua, tahap reduksi atau fokus. Peneliti akan memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru, yang selanjutnya akan dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Dan tahap ketiga yaitu peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci, kemudian peneliti akan melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Dalam proses pengumpulan datanya ini dilakukan yang pertama yaitu tahap capture. Tahap capture dilakukan untuk memperoleh sumber data berupa tangkapan layar percakapan pesan WhatsApp siswa. Kedua, tahap pendataan. Tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari tahap capture, kemudian mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan variasi bahasa remaja di WhatsApp. Dan yang ketiga, tahap mencatat. Tahap ini peneliti mengelompokkan data-data sesuai bentuknya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen dan subjek penelitian yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian.
Adapun instrumen pendukung pada penelitian ini yakni ponsel, laptop, dan tabel pengumpulan data. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dari sumber yang sama namun teknik yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini mempergunakan teknik analisis data deskriptif sesuai dengan tujuan penelitiannya. Teknik analisis deskriptif digunakan karena pada penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti hasil penelitian harus digambarkan dengan kalimat. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama mentranskrip, yakni melakukan penyalinan sumber data berupa tangkapan layar di WhatsApp menjadi data tertulis. Kedua, mengidentifikasi. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian mengenai bentuk-bentuk variasi bahasa remaja dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya variasi bahasa remaja di WhatsApp. Ketiga, mengklasifikasikan. Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian bentuk-bentuk variasi bahasa dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya variasi bahasa remaja di WhatsApp. Keempat, pemberian kode. Tahap ini peneliti akan memberikan kode pada data untuk memudahkan peneliti menjabarkan analisis. Kelima, menyajikan. Pada tahap ini peneliti mengemukakan hasil analisis data yang telah diteliti. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh dari rumusan masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk variasi bahasa dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya variasi bahasa remaja di WhatsApp. Itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.